warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianti dari kelas HTNF dengan NPM 2321020276. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan tantangan modernitas. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam. Secara terpisah, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata hukum digabungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Modernisasi penetapan ketentuan hukum Islam atau ijtihad adalah salah satu cara yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah yang baru untuk menggantikan ketentuan hukum yang lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang. Selanjutnya yaitu tantangan modernitas. Di antaranya yaitu yang pertama ada tantangan teknologi, kedua hak asasi manusia, ketiga demokrasi pemerintahan, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima globalisasi. Selanjutnya konsep Islam tentang modernisasi. Modernisasi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai pemikiran, gagasan, gerakan, dan usaha mengubah paham-paham, tradisi-tradisi, dan institusi-institusi lama untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar, signifikan modernisasi dalam Islam terlihat pada 3 hal. Pertama, untuk membuktikan keutamaan Al-Quran yang diyakini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat, seperti yang diisyaratkan pada surat Al-An'am ayat 38. Kedua, modernisasi menjadi niscaya pula apabila dilihat dari jurusan sasarannya sebagai pengkajian ulang terhadap ijtihad atau penafsiran para ulama masa lampau terhadap teks-teks agama. Ketiga, modernisasi dalam Islam itu bukanlah kepentingan baru, sebab urgensinya telah diisyaratkan Rasulullah melalui hadis-hadisnya, seperti disebutkan di muka bahwa Allah akan membangkitkan pembaru setiap 1 abad yang akan memperbarui agama mereka. Selanjutnya, peran hukum Islam. Di dalam peran hukum Islam yang pertama yaitu panduan moral dan etika. Hukum Islam memberikan panduan moral dan etika bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedua, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam menekankan perlindungan terhadap hak individu, perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan distribusi sumber daya yang merata dalam masyarakat. Ketiga, keseimbangan antara agama dan kehidupan modern. Hukum Islam berusaha untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan kehidupan modern. Keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum Islam mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Kelima, penyesuaian terhadap perubahan. Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam bersifat universal, interpretasi dan aplikasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Keenam, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Hukum Islam juga memiliki peran dalam mengatur sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang ketujuh, pengaturan kehidupan keluarga. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak-hak anak, dan warisan, dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, peran Islam terhadap modernisasi yang terjadi saat ini. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, yaitu perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita yang objektif. Ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Jika berhasil, banyak disiplin ilmu yang secara orisinal dapat dikembangkan menurut konsep-konsep Al-Quran. Keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Kesimpulan, hukum Islam dan tantangan modernitas seringkali berinteraksi dalam konteks yang kompleks dan menarik. Di satu sisi, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi kehidupan muslim, yang mencakup aspek agama, sosial, dan ekonomi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan yang mempengaruhi cara pandang dan penerapan hukum Islam. Beberapa tantangan modernitas terhadap hukum Islam termasuk konteks globalisasi, teknologi, hak asasi manusia, perubahan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Di tengah tantangan ini, muncul upaya reinterpretasi dan penyesuaian hukum Islam atau ijtihad untuk menjawab konteks zaman yang terus berubah. Proses ijtihad ini melibatkan para cendekiawan Islam dalam memahami nilai-nilai Islam yang tetap relevan dan menerapkannya dengan bijaksana dalam situasi modern. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.